Di momentum ulang tahun ke-498 Jakarta tahun ini kita akan membahas sejumlah pekerjaan rumah Jakarta. Salah satunya seperti hunian layak bagi warga dan sejumlah PR lainnya. Sudah hadir di studio juru bicara Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, ada juga influencer Rusunawa Eni Sulis, dan juga sudah hadir bersama kami Wakil Gubernur Jakarta 2017-2018 Sandiaga Uno melalui sambungan Zoom. Bang Sandi, Mas Chiko, hai, apa kabar juga Mbak Eni? Apa kabar? Ini kayak lagi sibuk-sibuknya ini Bang Chiko karena menjelang ulang tahun Jakarta besok nih ya. Iya. Harus say hello dulu ke Bang Sandi. Bang Sandi, sehat? Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Weh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Baik. Sehat ya Bang Sandi? Iya, kita pantun dulu dong, pantun dulu. Oh, siap, Oke, siap cakep. nih. Gas Bang Sandi. Naik bajai ke Blok M, duduk di depan. Cakep. Langit senja warnanya sangat menawan. Cakep. Kota global berjuta pesona yang kita harapkan. Cakep. Cakep. Jakarta, ayo kita gotong royong untuk wujudkan. Wih, Mantap. Keliling kota naik kereta. Cakep. Karena motornya lagi ditambal. Aduh, kenapa Mari kita tuh? song-song kota Jakarta menjadi kota yang global. Iya. Cakep. Siap. Nih ngomong-ngomong Jakarta ya Bang Sandi, Bang Chiko, juga kita udah kehadiran Eni. Eni ini salah satu warga yang tinggal di Rusunawa. Ya. Nah ngomongin soal hunian, PR Rusunawa ini kan jadi salah satu solusi yang ditawarkan. Betul. Kalau Mbak Eni tuh udah tinggal berapa lama sih di Rusunawa dan di mana? Oh, kurang lebih aku tinggal di Rusunawa udah 8 bulanan. Ya. Oh, Kalau Rusunawa tempat aku tinggal ada di daerah Cakung, Jakarta Timur. Oh, yang biasanya paketnya lagi nyampe di mana, masih di Cakung itu di DC tempat Mbak Cakung, ya? iya, iya Ya? benar. Oh, Mahkotamu yang masih di DC transit di DG Cakung itu tempat Mbak ya? Oke. nah, di situ Rusunawa sama suami berarti. Iya, saya berdua sama suami. Terus gimana sih tinggalnya di Rusunawa tuh enak, nyaman, fasilitasnya atau gimana? Menurut aku sih nyaman banget ya, maksudnya fasilitasnya mendukung, ada transportasi yang gratis, udah ada taman, tempat bermain anak, lingkungan hijau, ada tempat ibadah juga. Menurut aku sih sangat nyaman, Kak. Itulah kenapa pindahnya ke Rusunawa. Iya, udah itu harganya juga terjangkau menurut aku dibandingkan hunian-hunian yang ada di Jakarta ya. Berapa sih range-nya, masih ingat nggak? Dari harganya tuh dari 865 sampai 1,8. Itulah kenapa dengan fasilitas yang ada Mbak Eni sama suami milihnya ke Rusunawa ya. Iya, benar. Ya, dan suasana di sana saya pernah lewat tuh benar-benar gembira. Jadi kan selain Rusunawa juga Rusun Tawa di sana. Jadi warganya senang semuanya. Iya. Saya ngundang Bang Akbar terus tuh ya. Stand up. Oke. Nah kalau Bang Sandi lihatnya gimana nih? Dengan ada salah satu Rusunawa sebagai pemimpin terdahulu di Jakarta, lihat perkembangan Jakarta sekarang gimana sih Bang Sandi? Pertama-tama saya ingin mengucapkan Dirgahayu, selamat ulang tahun ke-498 Kota Jakarta, kota global yang berbudaya. Kita bersyukur Kota Jakarta ini terus menjadi magnet untuk ekonomi Indonesia dan semakin bersolek. Sewaktu saya bertugas 2017-2018, Jakarta ini banyak membangun infrastruktur dan sekarang sudah mulai dirasakan salah satu oleh Mbak Eni yang sekarang ada di Rusunawa di Cakung. Tapi selain daripada berbenah dari infrastruktur, kita juga harus belajar bukan hanya membangun tapi merawatnya. Jadi kita harus juga membiasakan warga kita untuk bisa merawat kota Jakarta yang sangat kita cintai, sehingga kota Jakarta ini bisa memberikan dampak ekonomi, kesempatan peluang usaha dan lapangan kerja. Per hari ini Jakarta masih memimpin dari segi kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dan juga Jakarta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Di mana ekonomi dunia sekarang lagi banyak ketidakpastian, Jakarta masih banyak membuka
peluang usaha dan lapangan kerja. Banyak pengusaha-pengusaha muda juga ekonominya mulai bergerak dimulai dari Jakarta. Yang saya titip ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita adalah bagaimana walaupun Jakarta ini menuju kota global, biaya hidup di Jakarta ini harus tetap terjangkau. Bagaimana bukan hanya biaya perumahan ya, tapi juga biaya lainnya, terutama ongkos hidup sehari-hari, harga-harga pangannya, juga biaya transportasinya, semua bisa terjangkau. Sehingga insya Allah ini semakin mesejahterakan warga Jakarta yang dulu tagline kita adalah maju kotanya, bahagia warganya. Saya melihat tadi Rusunawa jadi Rusun Tawa, nah itu adalah salah satu indeks kebahagiaannya adalah masyarakatnya yang bisa bahagia. Itu harapannya, pesannya dijawab langsung untuk Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur lewat Mas Ciko. Monggo Mas Ciko. Yang pasti tadi masukannya sangat berharga ya terkait dengan terjangkau. Terjangkau ini kan bisa diartikan harganya tetap segitu atau masyarakatnya penghasilannya bertambah. Mudah-mudahan artinya penghasilannya bisa bertambah ke depan masyarakat Jakarta dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov maupun oleh stakeholders lain. Karena kan Jakarta tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintahnya, tapi juga oleh dunia usaha, oleh masyarakatnya, oleh semua stakeholders yang punya kepentingan di Jakarta ini. Nah, terkait dengan perumahan, alhamdulillah terima kasih udah ikut mempromosikan Rusunawa yang sebenarnya bukan hanya di Cakung aja yang seperti itu, baru aja yang ada di launching beberapa minggu lalu, belum sampai 2 bulan lah, itu rusun di Jagakarsa ya kan, yang sangat luar biasa. Saya bertandang ke sana, saya rasa mirip-mirip lah kira-kira, yaitu untuk keluarga 2 bedroom dan sudah lengkap fasilitasnya, bahkan ada perpustakaan. Apartemen swasta aja mana ada yang ada perpustakaan tuh, ya kan? Ini ada rumah ibadahnya di dalam kompleks, ada perpustakaan, ada lapangan tenis, ada lapangan basket, ada ruang bermain buat anak-anak, ada ruang duka juga di situ. Nah ini nggak terjadi di apartemen-apartemen milik swasta yang sehebat apapun, kadang-kadang malah nggak ada itu semua. Nah, dan sama kira-kira sewanya itu antara 800 ribuan sampai 2, sekian. Ya, tergantung dengan penghasilan minimal 2,5 juta kalau nggak salah, sampai 7,5 juta. Dan ini kita pingin banget mengajak masyarakat untuk bisa mulai beralih dari tinggal di rumah tapak, apalagi di tempat-tempat yang nggak semestinya, yang kadang-kadang juga turut serta dalam mengakibatkan banjir, misalnya tinggal di bantaran kali, bantaran sungai, dan lain-lain, supaya mau beralih pindah ke perumahan yang sifatnya vertikal dan terjamin tadi segalanya nyaman, harganya juga terjangkau, dan juga fasilitasnya bagus, keamanan dan kenyamanan untuk anak-anaknya bermain juga sangat bisa dijamin. Jadi banyak hal Jakarta ke depan ini kan sebenarnya bukan hanya kota global aja, tapi kota global yang berbudaya. Nah, berbudaya itu apa sih? Berbudaya itu kan artinya masyarakatnya itu punya istilahnya civilized gitu, hidupnya berbudaya lah. Berbudaya bukan hanya seni ya, budaya itu budaya yang baik, budaya mengantri, budaya bersih, dan juga kualitas hidup baik dan juga berkesenian. Nah, tentunya sekarang Jakarta ini ke depan akan tidak lagi menjadi ibu kota, walaupun kita belum tahu persisnya kapan. Tetapi ketika itu ada undang-undangnya nanti menyatakan bahwa kalau udah menjadi kota biasa, bukan lagi ibu kota, harus menonjolkan budaya khusus yang khas, yaitu budaya Betawi. Nah, mulai sekarang nih udah mulai nih ya, gubernurnya walaupun bukan orang Betawi, tapi wakil gubernurnya Betawi, ketua DPR-nya Betawi, sekdanya Betawi. Tapi Pak Gubernur nih bentar lagi mau mantunya orang Betawi. Jadi insya Allah Jakarta yang global dan berbudaya ini bisa tercapai tadi dengan masyarakat yang hidup bisa sejahtera, semuanya terjangkau, mudah-mudahan bukan cuma rumahnya, tapi juga pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan lain-lain, sehingga juga ada juga lapangan kerja yang tersedia ke depan. Nah, ngomongin kualitas hidup ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Tadi kan disinggung juga soal kesenian, boleh kali diiringin dulu sebentar sebelum kita iklan. Boleh coba-coba. Main dulu coba, biar Betawinya kelihatan. Dan juga kita ingatkan juga nanti masih bersama tetap Bapak Sandiaga Uno yang tetap akan Zoom ngobrol bersama kita. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Malam akhir pekan.
sambil makan ikan. Cakep. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Curang ya. Curang, Rizka nggak ngasih tahu, tiba-tiba ngasih kejutan ya. Tadi tuh waktu short bam baru kepikiran apa ya, Syah sama kan gitu. Ya, Rizka kepikiran, saya cuma ke parkiran aja di pikirannya. Oke. Nah, Ada apa ini? Ini kita ada fun fact dan kita akan lihat sejumlah kota-kota global di dunia yang mungkin usianya hampir sama seperti Jakarta. Wah. Sekitar ya 400 tahunan lah. Iya, nah pertama itu ternyata ada Nagoya, Jepang Ya. yang usianya 414 tahun. Itu berdiri sejak Agustus 1610. Capek nggak ya berdiri? 1610 berarti ya sekitar habis asar lah ya. Berdiri capek nggak tuh? Capek. Dia berdiri nggak pernah duduk ya. Iya. Terus ada juga kota Sao Paulo, bisnis dan metropolitan di Brasil, ini Iya. pusatnya, berusianya 471 tahun. Nextnya kita lihat. Oke. Ada juga apa nih? Helsinki, Finlandia di 12 Juni 1550. Ini udah 475 tahun ya. Barusan kemarin berarti ulang tahun. Happy birthday juga. Oke ya. Dan Jakarta nih, Jakarta Jakarta. sekarang usianya 498 498 dan 2 tahun lagi kita menuju 5 abad Jakarta. Nah itu tadi, Ya. semoga lebih bagus lagi ya Jakarta ini. Nah saya tanya dulu nih ke Bang Sandi, Ya. lihat Jakarta sekarang, harapan untuk Jakarta apa sih menuju kota global? Kita sudah mau 5 abad sebentar lagi. 5 abad ini adalah milestone kota Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, bisa menghadirkan apa yang kita sebut sebagai world class city atau kota yang berkelas dunia, di mana kita memiliki pendidikan yang sangat mumpuni, kesehatan juga kita bisa sediakan untuk seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali. Kita juga menyediakan segala yang berkaitan dengan hidup masyarakat Jakarta, mulai dari bangun pagi sampai dia kembali bekerja untuk ke rumahnya kembali, dengan mulai dari transportasi, juga dengan akomodasi, dan beberapa layanan-layanan publik lainnya. Selain itu, saya melihat bahwa Jakarta dengan transisi menuju kota global tidak akan meninggalkan jati dirinya. Karena jati diri bangsa warga Jakarta itu ya budayanya Betawi. Jadi budaya Betawi ini salah satunya tadi pantun. Pantun ini harus terus kita dorong, kita jadikan suatu identitas Jakarta. Karena saya punya pengalaman bahwa pantun ini kalau tidak digunakan kita akan lupakan. Iya. If you don't use it, you lose it. Padahal pantun itu tahun 2020 kemarin telah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia. Jadi saya mau kasih pantun buat kota Jakarta nih guys. Iya. Boleh, Silakan Bang Bang Sandi. Ketemu Bu Eni dari Rusunawa Cakung. Cakep. Kalau Bang Oma dari Pondok Jaya. Cakep. Jakarta jadi kota global harus didukung, Cakep. tapi jangan lupa terus berbudaya. Amin. Cakep, luar biasa. Makasih banget ya Bang Sandi. Ya. Beli kendi sampai ke Cikini. Cakep. Cakep. Makasih banyak Bang Sandi sudah bareng kita malam ini. Makasih banyak ya Bang Sandi. Bang Sampai ketemu Sandi, lagi. terima kasih Bang Sandi. Ya sudah siap, berarti sebenarnya udah kamu siapkan 2 pantun. Tadi itu baru kepikiran beneran, Iya, bener deh, iya, beneran. iya. Makanya kalau nggak direncanakan malah keluar Malah sendiri. cepet gitu ya. Ke Cikini, ke Gondang Dia. Ah, cakep. Ke Gondang Dia, ke Cikini. Cakep. Kepada semua warga Jakarta yang berbahagia, Cakep. kita sambut ulang tahun Jakarta minggu ini. Tuh kan bener kan?
Kalau mikir langsung ada aja. Iya. Nah, ngomong-ngomong sekarang kita punya kuis. Ya, dan kita kuis ini boleh dijawab oleh semua yang ada di studio ini ya. Siapapun ya, bisa Ya. Bang Ciko, bisa Mbak Eni, Ya, bisa Kicuy Bang dan Kicuy kawan-kawan. semuanya ya, ondel-ondel juga kalau mau jawab aja itu ya. Gak bisa, dia gambar. Oh dia gambar ya. Kuis apa yang pertama Friska? Yang pertama kita lihat, siapakah aku? Nih, Ding. ini tokoh. Ini mah gampang, Ya, tebak pasti tokoh tahu ya. nih. Boleh Tebak lihat nih, tokoh. Mas Nih. Ciko sama Mbak Eni, Kicuy dan kawan-kawan. Kicuy, ada yang bisa jawab dari Aku adalah seniman lu? Betawi serba bisa. Siapa? Benyamin. Bang Ben, Bang Benyamin. Bang betul, Ben, langsung Bang Benyamin. Ciko juga sama Bang Oke, Dedio. Oh, legend. legend. Oke, sekarang ini legend kita, Bang Benjamin Sueb, lahir di Jakarta 5 Maret 1939. Terus? Kemudian mengawali karir sejak 1950-an, kemudian membintangi lebih dari 50 film. Luar biasa. Diolah dari berbagai sumber, oke? Berikutnya, boleh nih Bang Ciko, siapa tahu. Nih. Tahu, apakah aku ini makanan? Khas, makanan khas Jakarta. Aku berwarna hitam, berbahan dasar ikan. Nah, tuh. Aku bagian dari tradisi nyorong. Nah. Ada yang tahu nggak nih atau yang di studio Nih, ini telele siapa? bukan lah pasti. Oh ya, ada yang. Ntar Bang Ciko dulu. Oh Bang Ciko. Enggak, kalau ikan nggak tahu. Oke, Oke. Ikan, Mbak Mbak ini Aku kurang tahu. Mbak nih. ini? Kurang tahu. Teman-teman penang kenur tuh kan ya? kurang. Nah, apa? Gabus pucung. Coba kita lihat. Coba lihat. Apakah benar gabus pucung? Benar. Cakep teman-teman penang kenur. Oh iya, kalau gini mah gabus pucung karena di piring. Kalau diikat gabus pocong. Agak serem nih. Coba ini apa Makanan sih? khas Coba. Jakarta bahan dasarnya dari ikan gabus dan keluak. Ya. Oke. Oke, berikutnya. Apakah aku? Ini tempat kayaknya ya. Iya nih, aku Oke. tinggi besar, Tinggi besar. berdiri bersama pasanganku di tengah jalan. Ondel-ondel. Nih, lihat nih. Apa Oke. lagi Bang Ciko? Ondel-ondel. Ondel-ondel. Apakah betul ondel-ondel? Coba Oke, dikit coba lagi. dikit lagi, dikit. Bener apa ondel-ondel? Benar. Oke, betul. Jadi Bang Ciko dapat hadiah apa? Boleh nyanyi? Oke, akan diberi hadiah. Ondel-ondel Kemayoran. Ondel-ondel Kemayoran. Diresmikan 17 Januari 2014, tingginya itu 14 meter, beratnya 1,5 ton. Ya, luar biasa. Tepuk Oke. tangan dong untuk tadi Ya. kuis soal Jakarta tercinta. Dan Oke, ada daerah Jakarta yang sukanya nguap mulu. apa tuh? Sleepy. Ngantuk ya, ngantuk. Ya, ngantuk ya. Lanjut lagi kita ngobrol. Juru bicara Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta masih bareng juga Bang Ciko Hakim. Lalu juga ada komika yang juga seniman budayawan Betawi, ada Kicuy Aduy. Dan juga masih Mbak Eni, influencer Benar, Rusunawa ya. kita. Ya mungkin mengenai kan kita ngobrolin banyak tentang budaya. Ya. Ini salah satunya yang melestarikan adalah Cuy. Cuy, sekali-kali kasih pendapat nih Cuy mengenai bagaimana harapan budaya Betawi di ke depannya ini. Semoga budaya Betawi khususnya dari musik khas Betawi Gambang Kromong. Oh, gampang kromong nih ya. Gambang Oke. Kromong ya. Bisa diterima sama teman-teman yang kelahiran tahun 2005, tahun 2000 kayak gitu. Iya, Iya. Jadi betul. Karena pernah punya pengalaman nggak Cuy? Apaan tuh? Mengenai pernah nggak tampil audiennya itu Gen Z gitu. Audiennya itu anak-anak 2000-an ke atas tuh. Audiens sih Gen Z, cuman JT banyak Z. Seperti itu ya. Tapi harapannya semakin banyak event dan kegiatan, Yeah. bisa semakin diterima oleh generasi-generasi Gen Z 2000-an ke atas Bang. itu ya. Oke. Aku waktu itu pernah ngobrol sama Pak Pram juga bahwa salah satu yang akan dilestarikan ya kesenian, kebudayaan termasuk juga sumber dayanya, dan kesenian ini, kebudayaan ini termasuk salah satu prioritas ya Bang Ciko ya? Pasti dong, pasti banget. Dan ini sekarang nih Bang Dul atau Pak Rano Karno sebagai wakil gubernur betul-betul diberikan tugas juga oleh Pak Gubernur untuk gimana caranya
masuk ke soal kesenian dan kebudayaan tadi. Ya. Karena kembali lagi kalau kita bicara soal kota global, tadi kan memang ada ukurannya. Ya. Kita masih ranking 74 dari 156 kota. Nah, sementara targetnya selama kepemimpinan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno harus mencapai top 50. Yes. Nah, salah satu ukurannya tadi pengalaman budaya, Yes. ya cultural experience yang memang sekitar 20% dia berandil untuk bisa menaikkan posisi kita sebagai top 50 kota global. Ya. Salah satunya apa? Melihara sanggar-sanggar yang udah ada, sanggar-sanggar Betawi ini. Ya. Nah, apalagi akan ada aturan nanti yang melarang ondel-ondel untuk ngamen. Artinya bukan melarang ondel-ondel terus artinya anti ondel-ondel, justru enggak. Ondel-ondel itu budaya adiluhung. Dia sesuatu yang mesti kita hargai dan dihargainya harus pada tempatnya dan sesuai dengan setinggi-tingginya lah kira-kira Ya. gitu. Nah, nanti akan ada kerjasama dengan sanggar-sanggar untuk bagaimana ondel-ondel bisa ditampilkan di tempat-tempat yang layak. Ya. Gitu. Ya. Selain itu, misalnya, sekarang hotel-hotel juga diwajibkan dalam setahun itu selama 2 bulan, dia pilih bulannya harus menampilkan budaya Betawi dari mulai pakaian orang-orang yang bekerja di sana, dari mulai makanan, festival budayanya juga di setiap hotel-hotel berbintang itu, khususnya hotel bintang 4 dan bintang 5. Jadi artinya apa? Untuk memperkenalkan budaya Betawi bukan hanya kepada masyarakat Jakarta, masyarakat luar Jakarta, tapi juga luar negeri yang datang. Jadi banyak sekali yang memang akan digalakkan, ditingkatkan, dan ini tentu akan melihatkan banyak hal, Ya. termasuk UMKM gitu ya. Kalau kita bicara soal sanggar, festival dan lain-lain yang banyak akan digelar di Jakarta juga, dan itu tadi juga sekalian membantu nih hotel-hotel yang lagi lesu sekarang katanya, supaya masuklah wisatawan-wisatawan domestik maupun mancanegara yang Ya. kemudian bisa meningkatkan, menggairahkan ekonomi kita lagi. Ya, itu Oke. yang diharapkan. Jadi Baik. banyak lah ini sambungan-sambungannya banyak banget. Benar, semoga dengan banyaknya budaya, penampilan budaya, pagelaran budaya bisa meningkatkan yang namanya ekonomi and you, ya. Oke. Oh, me and you, Iya. ekonomi Oh, me and and you. you. Jangan Telat hanya ya, ekonomi, telat. jangan Udah hanya malam ekonomi sih. kita aja. Iya, tapi ekonomi you Semuanya. juga, ekonomi Iya. you baik. Oke, dan ternyata ulang tahun Jakarta ini juga mendapatkan perhatian dan apresiasi dari salah satu warga kita yang ada di London. Jauh banget. Beliau Ini ada mystery guest ini. mystery guest kita. Mystery guest kita siapa? Silakan masuk. Welcome, sir. Kayak kan Kue Betawi, selendang mayang. Weh, cakep. Anaknya Bruce Lee namanya Brandon. Ya, cakep deh. Selamat siang dari London. Udah gitu doang. Iya. Udah. Lama di London udah. Ya, sahabat. Ya. Kenapa? Lama di London udah agak susah ya ngomong-ngomong Betawi, pantunnya agak udah agak Lag ya. Nggak lancar. belibet ya, nggak lancar ya. Ya, selamat malam Ya. Friska, Mas Tiko, Mbak Ya. Eni, Mas Andi, Oke. Kicui, dan Mas Kabar. Mudah-mudahan sehat-sehat semua di sana ya. Cing Abdel beneran gak nih di London? Kok belakangnya tokonya namanya ngopi, di Condet kali? Iya, ini di London di daerah apa namanya? Dalston kalau nggak salah ada Ya. restoran coffee shop Indonesia namanya Ngopi UK. Jadi kita Oke. kayaknya dari Ngopi Yuk gitu. Jadi keren juga ini apa iya, namanya? Ngopi Jadi Yuk. Ngopi UK. Ngopi Yuk jadi Ngopi UK Iya. gitu. Di sana jam berapa? Jam kayaknya sama tergantung merek deh. Mau apa merek apa. Cing Abdel nih ya udah jadi Oke. news anchor, sekarang bisa live report. Ya seminggu lalu masih live, sekarang udah pindah jadi diaspora di London ya. Oke. Agak kebetulan lagi di sini Oke. lagi melihat apa namanya keriaan-keriaan yang ada di sini ternyata nggak ada di Jakarta lebih banyak. Dan saya lihat Jakarta juga lebih unggul daripada London karena anak-anak kecil di sini nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau di Jakarta bisa lancar. Alhamdulillah kita maju dari London. Ya. Oke. Emang beda Cing. server, Cing. Oke, Cing. Cing sebagai warga Jakarta yang lama sekali tinggal di Jakarta di daerah Pasar Minggu dan sekitarnya, apa harapan Cing Abdel ini di ulang tahun Jakarta 498 ini? Ya harapan saya mungkin hampir sama dengan harapan semua warga Jakarta. Semoga Jakarta bisa menjadi kota
yang makin manusiawi, artinya memanusiakan manusia, memberikan hak dan perlindungan kepada hak-hak warga Jakarta, tentunya dengan gubernur yang sekarang mudah-mudahan semua yang bisa jadi hak warga Jakarta itu bisa dipenuhi. Oke. Beli jam tangan sama Pak Soleh. Cakep. Cakep. Cing, jangan lupa bawa oleh-oleh. Bapak Soleh nggak punya jam tangan. Cakep. Oleh-olehnya kayaknya jangan dah. Iya. Oke, Cing. Makasih, Makasih, Cing. Ini ya kalau bisa Sama-sama. ya kalau bisa yang lama banget dah di sana biar saya sapa malam terus ya. Ya, jangan gitu dong. Iya. Itu aja mau buru-buru pulang. Ya, sebulan 2 bulan Kayaknya gitu. langsung ada soundtrack di dalam hati. Harusnya aku yang di sana. Gitu. Oke, thank you, Cing. Thank you ya. Oke, terima kasih. Sehat semuanya ya. Ya sehat-sehat, Cing. Oke. Nah, ini Harapan untuk ke Jakarta. Mbak Eni dulu ya. Mbak Eni, harapan Mbak Eni sebagai warga Jakarta ke depannya nih Jakarta, harapan Mbak Eni apa? Ya, saya sebagai warga Jakarta ya harapannya Jakarta semakin maju, semakin memberikan kenyamanan untuk Oke. warga-warganya. Itu aja mungkin. Ya, mungkin berkaitan dengan spesifik di Rusunawa nih. Oh, untuk rusun ya. Apa ya kira-kira yang bisa ditambah ini atau kurang ini gitu. Mumpung ada Pak Mungkin, Ciko di sini. Iya ya Pak. Langsung curhat. Ini ya Pak, langsung ini loh Langsung duduknya. kayak curhat ya. Apa ya, berfokus pada rusun tempat tinggal saya ya Pak. Ini apa ya, infrastruktur jalannya tuh rusak. Udah itu khusus di rusun saya itu mau kemana-mana jauh Pak. Mungkin bisa dibikinin jalan yang baru biar lebih deket. Karena ke sekolah lumayan jauh. Ke kayak puskesmas, pasar tradisional. Saya kalau mau ke pasar jauh banget Pak. Iya. Nanti sarana-sarana Di penunjang dalam ya. rusun ada UMKM, ada yang berjualan. Ada sih, tapi nggak selengkap di pasar di luar tradisional, ya. iya. Jadi intinya sarana-sarana penunjang ya nantinya ya. Oke. Jalan sih yang kami jalannya. butuhkan banget Apa, Pak. jalannya rusak? Jalannya rusak apa? banget Pak. Kemarin Oke. sebelum jalannya rusak tuh ada mini trans yang masuk. Udah tuh ada kejadian Pak, mini transnya tuh ambles 2 kali. Oh, Jadi karena saking berarti dalam banget iya, dong. bener-bener pada bolong jalannya. Udah itu karena udah terjadi kayak gitu, pihak mini Transjakarta nggak mau lagi Nggak mau masuk. lewat situ. Iya, Berarti katanya sebenarnya pernah ada untuk transport, cuman karena jalannya Jadi nggak ada jadi lagi. nggak ada. Nanti akan diperbaiki jalannya untuk biar transport masuk. Nanti kita follow up deh ke Oke. dinas terkait, insya Allah dalam waktu dekat bisa ditindaklanjuti. Oke. Makasih banyak Bang Ciko. ya, Nah kalau Bang Ciko apa sih yang akan dikejar untuk Pemprov Jakarta memperbaiki Jakarta semakin menuju kota global lagi? Singkat saja. Satu ya, yang dari awal memang Pak Pramono Anung selalu mengatakan bahwa dia ingin membangun Jakarta ini utamanya adalah pembangunan manusia. Itu dulu. Pembangunan manusia apa sih? Manusianya harus unggul, tingkat pendidikannya harus tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, bahkan setara dengan kota-kota global yang peringkatnya lebih tinggi dari kita. Nah itu penting sekali. Nah ini karena pendidikan itu kan jendela untuk semuanya, kembali untuk mendapatkan pekerjaan lebih layak dan lain-lain. Nah kalau semuanya terbangun, gedung megah, jalan bagus, kalau masyarakatnya nggak terdidik juga, tadi sesuai kata Bang Sandi, nanti nggak ada yang maintenance-nya nggak ada gitu. Kalau masyarakatnya kurang berpengetahuan dan kurang berpendidikan dan juga kurang berbudaya, artinya nanti barang-barang yang kita bangun begitu bagus tapi kemudian tetap jorok, tetap rusak, ya kan, nggak ada yang turut menjaga. Nah ini paling penting. Nah kedua, Jakarta ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD dari pajak aja, karena memang pembangunannya harus masif. Banyak sekali yang harus dibangun terkait dengan transportasi misalnya, terkait dengan perumahan misalnya, terkait dengan fasilitas-fasilitas yang layak, jalan yang rusak yang harus banyak diperbaiki. Artinya Pak Pramono Anung ke depan juga sudah berinovasi dan berkreasi ya, salah satunya dengan mengadakan ada yang namanya Jakarta Collaboration Fund. Ya itu seperti Danantara lah kira-kira yang untuk kemudian bisa mencari investasi-investasi yang masuk sehingga hasilnya nanti untuk bisa dikembalikan untuk pembangunan-pembangunan itu. Tapi banyak hal lagi yang harus kita pikirkan.
kita harus ingat kembali lagi bukan hanya global tapi berbudaya. Global juga Ini berbudaya. yang paling penting sehingga masyarakatnya bisa guyup, bisa hidup dengan nyaman, saling bertegur sapa dengan baik Ya. ya, tapi juga kebudayaan dan keseniannya juga tetap ditonjolkan. Ntar, pan dulu. Naik kereta. Naik kereta sambil beli ikan jambal. Ayo kita dukung Jakarta jadi kota global. Aku mau pantun deh. Tadi disuruh pantun sama Sandi. Nah, ini bikin. Boleh. Di Jakarta kita hidup dan berkembang. Cakep. Kota global yang dinamis dan tak pernah diam. Cakep. Dengan kreativitas kita semua bersinar, Jakarta makin maju, masa depan gemilang. Multitasking ya, pantun sambil balesin WA. Iya. Enggak, itu balesin. Thank you ya. Bikinin pantun dong gitu. Ya udah, terima kasih banyak ya Bang Ciko, terima kasih Mbak Eni. Terima kasih. Dan juga tadi ada Bang Sandiaga Uno, makasih juga Bang Kicu dan kawan-kawan.